Hari ini adalah kemarin kan bapaknya almarhum Bibi ya, Pak Faisal itu baru press conference untuk menjelaskan panjang lebar mengenai kenapa dia mengajukan hak untuk hak apa tuh namanya? Hak itulah untuk pengasuhannya Gala. Kemudian juga dia mengomentari tentang banyak hal terkait masalah masa depan ini dan keuangan gitu ya. Ini kalau selama ini kita bertanya-tanya ini jangan-jangan ada apa-apa di antara dua keluarga ini, kayaknya dengan preskon kemarin semakin menegaskan ya memang ada apa-apa, kayaknya komunikasi kurang baik. Kita awali dulu dari yang pertama nih ya. Jadi beberapa hari sebelumnya, ini kan Pak Faisal kemarin tuh preskonnya. Beberapa hari sebelumnya ayahnya Vanessa yaitu Pak Dodi juga diwawancara dan dia bercerita kenapa dia itu juga sudah Pak Faisal ini mengajukan hak untuk perwaliannya Gala, dia kok mengajukan juga gitu selang cuma beberapa hari, dan kenapa dia mengajukan supaya waris itu terpisah gitu, yang Vanessa sendiri, yang Bibi sendiri. Kenapa begitu? Coba kita lihat dulu asal muasalnya. Apakah ini yang dikomentari? Kita lihat yang berikut. Tuh ya, terakhir tuh belum selesai. Bayangkan di hari ketiga Pak Faisal sudah gitu berpikir jauh gitu maksudnya ya kan. Mungkin ini yang memicu sebenarnya agak gitu kali. Nah, Pak Faisal bilang apa kemarin preskonnya, kita kutip sedikit yang berikut ini. Anak cucu saya ini rugi karena dia sudah anak yatim piatu. Nah, anak yatim, jangan salah langkah dan jangan salah kita nanti hak dia kemakan. Ini hak anak yatim piatu loh, punya risiko kita ini. Ya walaupun cucu saya juga nggak mau harta anak cucu saya ini bercampur baur atau umpamanya saya ambil apa, nggak mau saya. Saya yakin dan percaya jauh di lubuk hati Mas Dodi, dia pasti punya niat baik juga terhadap cucunya. Ini cucu anak yatim piatu. Kita bantu, semakin kita bantu anak yatim piatu ini, rezeki kita semakin murah loh. Ini cucu saya ya, saya nggak mau nanti dia menderita ya. Kalau umur saya pendek, ini yang jadi beban bagi saya. Umur saya pendek, siapa yang mau membantu? Siapa yang mau membantu? Jadi tolong ya, saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Ya kan? Ini rame netizen di luar sana berkomentar ini. Tapi kalau aku sih melihatnya ya kayak yang ini diwawancara terpisah, yang ini preskon terpisah. Kenapa nggak dua-dua keluarga itu ngumpul aja sih ngobrolin ya kan? Secara clear gitu loh, kayak kalau pernikahan sebelum menikah kan gitu, ngobrolin secara clear. Nah ini juga, ini kan dua keluarga, dua kepala ya, daripada saling curiga kenapa nggak ngobrol. Kalau ada yang dikhawatirkan silakan tanya, apa butuh saya membantu untuk menanyakan di antara mediator ya. Nah kita pernah wawancara Fuji juga, ini adiknya almarhum Bibi begitu ya. Dia bercerita sih tentang perjuangannya Vanessa dan Bibi di awal-awal tuh seperti apa, bagaimana sosok Bibi tuh seperti apa. Dan di situ juga cerita memang mereka tuh mulai dari bawah banget, karena ya kalau tadi Pak Faisal bilang bahwa saya siap gitu ya untuk membiayai cucu saya, tapi kan umur nggak ada yang tahu, makanya dari sejak jauh hari itu sudah dipikirkan bagaimana ke depannya. Karena ya ini masa pandemi gitu ya, Pak Faisal ini kan kita tahu sebagai seorang pedagang juga kan ya, yang punya kios di Tanah Abang kan sempat tutup sepi begitu ya. Jadi kan juga bisnis up and down begitu. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Aku tahu susahnya tuh kayak gimana, aku tahu. Kita nangis-nangis bareng, aku tahu. Nangis-nangis bareng. Saat yang jualan kebab itu kita benar-benar nggak ada uang. Nggak ada uang sama sekali. Dan kondisi keuangan papaku juga lagi parah saat itu kan, COVID. Kita nggak ada uang, Kak Vanessa pengen melahirkan, kita bingung cara ngelahirinnya gimana. Abangku nggak mau minjem uang ke orang lain. Terus sampai kita kalau lagi bikin kebab gitu rame-rame, kita nggak boleh ada yang makan. Karena kita nyari keuntungan yang lebih besar lagi dari jualan itu. Nggak ada uang itu saat itu, sesusah itu. Bibi, abang dari tahun lalu berarti. Dari sejak apa tuh? Dari Kak Vanessa di dalam. Dari pada saat Kak Vanis kena kasus hukum Kena itu. kasus hukum. Yang harus ditahan. Kamu tinggal di situ karena apa? Karena Galang nggak ada yang ngawasin. Jadi kamu dimintai bantuan untuk ngawasin Galang? Secara nggak langsung ya diminta. Secara nggak langsung. Dia bilang, udah ngapain pulang sih? Sini aja, ngapain pulang? Tuh kamar ada kosong. Jadi betul-betul kamu dari Gala bayi. Iya, dari bayi banget, dari lahir. Oh iya kan. Ini sebenarnya bisa diomongin ya nggak sih
gitu kan, kata Pak Faisal kemarin sebenarnya rencananya nanti kalau sudah dilelang semua, duitnya dimasukin tabungan, nanti kalau ada apa-apa karena Gala masih di bawah umur, kalau ada kebutuhan yang perlu dikeluarkan, tanda tangannya berdua gitu kan, Pak Dodi sama Pak Faisal. Itu ide bagus ya kan, itu udah diomongin belum ke Pak Dodinya? Jangan-jangan belum, baru denger di preskon ya. Kalau yang Pak Dodi kan maunya barang-barangnya ada yang dijadikan apa sih, ditaruh di museum gitu kan. Ya nggak apa-apa juga, kenapa nggak dipilih? Ada yang dibuat di museum, ada yang buat dijual dan dilelang untuk biaya Gala ke depan. Sebenarnya ada loh jalan keluarnya, ngobrol deh berdua ya. Kita lihat komentar netizen berikut ini. Set nih, hello katanya gitu, 40 hari aja belum lah, udah pada ribut warisan, tapi yang paling berhak ya Gala gitu. Ya betul memang. Lanjut berikutnya. Kayaknya Teddy sama Dodi ini seperguruan kali ya. Teddy itu maksudnya siapa sih Teddy itu ya? Ya oke lah. Aduh, lanjut berikutnya. Terlihat mana yang tulus, mana yang mencari fulus. Oke, lanjut berikut. Ini ada hashtagnya ya, semua untuk Gala. Gala harus dirawat dan besar bersama keluarga Bibi. Ini kemauan netizen ya kan. Netizen juga punya ini loh, punya pendapat dan ini. Tapi ada yang menarik juga bahwa ini ya, yuk kita report rame-rame akun keluarga VA ngeselin katanya gitu. Tapi ini ya, ini kan ada satu komennya begini ya. Kita tadi tuh ngecek ke akun Instagramnya adiknya Vanessa yang kandung ya, adik kandungnya yaitu si Mayang ya. Ternyata akun Instagramnya udah nggak ada tuh, no post yet. Aku nggak tahu apakah memang dia nggak activate atau apa, atau diganti nama atau apa, karena mungkin banyak komen-komen. Ya gitulah pokoknya ya, mudah-mudahan selesai dengan baik ya. Kayaknya sih semua dua-duanya mungkin punya tujuan baik, cuman nggak ngobrol aja gitu ya. Oke, nah kalau bintang tamu kita yang berikut ini bagaimana? Ini ada dua perempuan sama-sama superwoman ya, yang akan kita dudukan di kursi fitnah atau fakta. Tapi kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Oke, sudah ada Titi DJ dan Ashanti. Mana tepukannya? Nah, tepukannya sekarang dipencet. Banyak sekali, ada 1000 yang bertepuk tangan. Ada banyak sekali satu stadion. Penontonnya ya. rame. Nah, ini jarang-jarang dua perempuan ini kita dudukan di sini ya, karena harus menjawab dengan jujur pertanyaanku kan. Mereka kan Apa superwoman ya. pertanyaan Kalau ini? superwoman pasti ada pertanyaan gini, jawab ya. Tenang. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Titi DJ, fitnah atau fakta? Oke, fitnah. Belum. Oh, belum. Bahwa anak kamu Stephanie yang kini di Amerika dan Yes. belum ketemu udah berbulan-bulan itu, Iya. emang sengaja dia itu memilih berkarir di luar, jauh-jauh sama ibunya. Betul, fakta. Karena kalau di sini dia jadi nggak mandiri karena apa-apa dibantuin sama ibunya. Fitnah atau fakta? Fakta. Serius? Fakta Dia yang banget. mau atau kamu Dia yang yang pengen di sana, dia juga itu sebagai pembuktian bahwa ternyata aku berhasil tanpa nama besar Titi DJ. Karena siapa yang tahu Titi DJ di Amerika? Iya, sekarang Nggak taunya ada. ini ibunya Stephanie Putri. Iya betul. Jadi kalau jalan-jalan ketemu ada ibu sama anaknya, itu DJ. Anaknya tuh yang nggak semangat gitu, siapa sih nih mama gitu kan, semangat banget gitu. Ini ibunya Stephanie Putri, gitu langsung. Perasaannya gimana? Ini. Seneng lah, Seneng pasti pasti seneng ya. kan. Seneng sampai gini, aku bikin baru biar kamu tahu gitu kan pasti. Aku bikin dalam bahasa Inggris biar aku juga bisa go internasional gitu Aku juga. bikin itu bukan dalam arti kata ingin menyaingi anakku, bukan. Karena ingin berkarya harus tetap terus dilakukan Kenapa pakai dong. bahasa Inggris ini lagu Superwoman? Ya karena kalau bahasa Indonesia susah, banyak sekali vokabulari yang aduh Yang jadi nggak bisa lagunya masuk ke panjang dalam, liriknya. Iya, Jadi iya, kan kalau baca. bahasa Inggris kan padat tapi langsung mengena. Oke, drink tea di tengah pantai gitu. Drink tea by the sea. Yoga, gitu kan? iya, yoganya di deket laut. Iya. Oke, baik. Sekarang lanjut. Kita lihat videonya. Ini kerinduan seorang ibu, tapi ya gimana gitu ya. Ini aku terharu juga lihat ini. Berikut. Menyesal aku pakai daster, menyesal tidak dandan, menyesal nggak keramas karena lepek banget. Kalau tuh akan ditayangin di mana-mana kan, Pasti akan dulu ya. langsung bulu matanya kayak yang lo pakai itu. Tapi dasar itu salah satu kostum Superwoman ya kan? Iya, kan? benar, Pakai dasar nggak sih seorang Ashanti di rumah? Tiap hari. Oh, tiap hari. Tiap hari, sampai dikomplain suami udah. Oh gitu. Tiap hari Jadi aku- nggak pakai baju-baju yang lensi Enggak. Daster sebenarnya ya. Oke. Daster Jadi atau ya sama udah Itu nggak paling pakai enak gitu. daster kan. Sama kayak perempuan-perempuan yang lain berarti. Iya. Itu baju Superwoman. Oke, langsung. Ashanti Fit atau fakta? Aduh, nakutin nih. Ashanti Fit atau fakta bahwa kamu sengaja buat akun Instagram baru saat ulang tahun
Itu supaya bisa repost ucapan dari teman-teman karena akun lama kamu nggak bisa nge-tag nama kamu, fitnah atau fakta. Fakta. Kasihan ya. Aku tuh nggak bisa di-tag Aku tuh namanya. di ban sama Instagram. Iya, tapi banyak ada kayak Paulanya Baim, ternyata banyak banget juga teman-teman yang di ban. Di-ban gimana Karena gini, kita dibilang misalnya kayak aku ada jualan atau di endorse obat atau apa. Padahal gak ada hubungannya sama COVID, tapi menurut mereka itu against Ya, their communities dan lain-lain. Jadi aku di ban. Nah, mau ulang tahun tuh kan mau ulang tahun besoknya mau launching Superwoman kan. Itu kan kayak mau nge-repostin Iya, orang butuh nggak itu, bisa. butuh, Jadi bikinlah akun baru. Kasihan ya. Jadi di band tuh akun lamanya hilang dulu. Enggak ada, cuma orang nggak bisa Orang nge-tag nggak aku. bisa nge-tag. Iya. Gitu. Aku juga gitu, jangan-jangan aku di band. Coba deh dicek deh. Salah ya? Ntar coba aku Sama. tag ya. Iya, aku. Ntar coba aku Loh, tag ya. Ya kalau aku follow, enggak berarti bukan. Nge-tag bisa, orang nge-tag aku nggak bisa. Jadi Gitu. kita mau bikin story gitu ya. Sama Ashanti nih, terus mau nge-tag nama Ashanti nggak bisa. Iya benar. Kasihan ya. Makanya ada dua ya guys, ada Ya, dua. Oke, ada baik. dua. Lanjut, Titi DJ fitnah atau fakta? Oke. Bahwa lagu kamu yang berjudul Superwoman itu merupakan hasil curahan isi hati kamu selama ini, perjuangan kamu sebagai seorang perempuan, fitnah atau fakta? Sepertinya bukan hanya curahan hati gue aja deh. Gue justru mewakili perasaan wanita-wanita di luar sana yang merasa bisa melakukan kok tanpa apa namanya, maksud Tanpa apa maksudnya? single woman, single mother gitu ya, Single mother. janda-janda lah ya, tanpa laki-laki gitu kita bisa kok gitu. Ini ada lakinya loh ini. Loh, tapi dia adalah contoh superwoman, seorang ibu yang Versi beda berhasil Versi beda. segalanya. Maksudnya gini, sekolahnya Iya, tinggi, ya kan? 2 major lagi yang diambil, ya kan? Semuanya udah gelarnya udah, ya kan? Terus Berbisnis juga dia. ngurus suaminya berhasil. Ngurus suaminya berhasil. Suaminya lebih ganteng sekarang. Maksudnya? Maksudnya Bu? Mengurus anak-anaknya, baik anak sambung maupun Ya. anak kandung sama, Amin, amin, ya kan amin, treatmentnya. Terus bisnisnya juga lancar, wanita karir yang sukses. Jadi komplit semuanya tuh gitu bisa ya. dilakukan gitu. Ini namanya Superwoman tuh dalam keadaan kondisi apapun, Apapun. gitu. Iya. Yang penting adalah dia melakukan sesuatu dengan happy. Iya, Betul. betul. Oh, kita harus lakukan dengan happy, dengan pede, tentunya dengan support dari orang-orang terdekat kita. Support sistem kita juga bagus. Dan ini lagu disco ya. Lagu, Bisa joget ya. ya boleh dibilang disco. Pokoknya danceable gitu lah. Gue cantik loh di situ Ini loh. tuh karena ibu bikin lagu disco gini karena ibu dulu dancer atau gimana? Ya dulu sebagai seorang anggota Suara Mardika kan bisa lah nari-nari dikit gitu. Cuman karena lebih banyak nyanyi jadi suka lupa gitu skill dance-nya. Jadi nyebelin banyak dance-nya terus dia jago banget, cepet banget koreonya. Gue yang kayak oke mam, terus berubah-berubah kan. Oke mam, luar biasa. Iya. Tapi ini kan kamu juga keluar dari comfort zone kamu kan Ashanti? Iya banget, gak Biasanya pernah lagi- kolaborasi. Biasanya sama suami doang dan gak pernah yang joget-joget begini. Iya, biasanya- Tapi gue menganggap sosok Ashanti itu tepat mewakili Superwoman. Iya. Ya seorang ibu, seorang istri. Kalau gue kan bagian gendesnya. Gitu. Ini bagian Jadi yang mewakili berkeluarga. banyak ini ya, banyak Iya. kondisi gitu Segmennya ya. bagus ya mam. Iya, jadi Kena semua luas nih. gitu. Oke, coba kita lihat di cuplikan video klipnya. Keren Superwoman banget nih berikut ini. videonya. Lihat dong videonya. Bisa ada ikan di situ? Ada, Superwoman. Supranatural itu. Binatang-binatang yang juga super gitu. Lanjut, Ashanti, fitnah atau fakta? Kamu sempat gak percaya diajak duet sama Titi DJ, bahkan kamu sempat curhat ke Anang. Ini beneran atau prank semata? Fitnah atau fakta? Fakta. Bukan ngomongin prank. Maksudnya kayak Bener gak sih nih? Gitu? maksudnya dan itu aku agak lumayan lama jawabnya emang Iya. karena aku kayak Apa yang diragukan sih? bukan kayak aduh aku bisa nggak ya, maksudnya ini kan memang benar tadi bilang keluar dari zona nyaman, biasa pop terus tiba-tiba begini, Jadi udah dengar terus sama lagunya Mami nih ya? Titi lagi kan dredeg Justru banget karena gitu. gue lihat Ashanti tuh belum pernah nyanyiin lagu beat. Jadi, Jadi gimana kesan-kesan nyanyi lagu beat? Wah, aku jadi kayak lebih terketagihan nyanyi lagu beat sekarang, Tapi kayak kamu orang lebih perfeksionis banget waktu take Ih, vokal minta banget. berulang-ulang. Iya, betul ya? betul. ya 2 kali dong. Jadi pas rekaman pertama, aku kan abis vaksin hari ini, besoknya rekaman. Aku ngerasa kayak Mami Titi udah oke bagus. Akunya kurang enggak deh pas Oke abis banget kan loh bayangin itu. gue rekaman dia ngeliatin gini. Oke, aku bilang dia pulang, besoknya aku bilang aku take lagi ulang. Kemarin gue stres banget. Oh udah selesai nih rekaman pulang. Udah panggil lagi. pulang. Abis ada Puas, oke ditungguin. banget loh. Kalau udah Ibu bagus kenapa tapi diliatin sih Bu?
Enggak, ya Biasa ya? biasa lah. Biasa ngeliatin, tapi ini rasanya beda ya. Tapi dari mana diliatin Titi Makanya. DJ atau diliatin Anang? Beneran, kalau Mama Sanang mungkin karena suami ya, jadi kayak udahlah gitu. Udahlah gitu ya. Aduh kamu Aku apa baru sih tahu gitu. lah kamu grogi diliatin, nggak tahu aku keluar studio. Enggak, tapi dia baik sih, senyum-senyum aja gitu. Cuma kan tetap aja kayak aduh, kenapa sih di sini mah keluar dulu sendiri kayak ya. Next singer makan rekamannya kayak gimana dulu harus apa? Gak bercanda. Sekarang udah oke, sekarang udah oke. Lanjut, Titi DJ Fit atau Fakta. Yes. Sebenarnya kamu ngajak duet Ashanti itu selain karena personalitinya cocok juga sama lagu ini, tapi supaya Anang juga bisa ikutan dan bisa disupport oleh seluruh keluarga besar Hermansyah, ya kan? Ya, ya, Ya. itu fakta banget. Iya, iya, iya. Iyalah. Maksudnya supaya bukan hanya kalangan ibu-ibu aja yang juga mendengar, kalangan remaja putri yang ngefans sama Aurel, ya betul. kan, yang ngefans sama keluarganya Hermansyah itu juga bisa mendengar Jadi gitu. semua kelapisan ini. Iya dong. Ini Titi DJ ya dan Ashanti. Titi DJ bukan cuma ibunya Stefani Putri ya. Dia juga bisa bikin lagu ya kan. Jago bikin Jago. lagunya. Lanjut Titi DJ. Ini kan Titi DJ lagi nih ya. Kita kata Titi DJ ya, Titi DJ. Kamu pernah dijuluki Miss Walkout dan hampir keluar dari 3 diva karena Anang ngajuin kesepakatan manggung dan sempat ada terancam bahwa kamu akan keluar. Aku baru tahu loh. Fitnah atau fakta jawabannya Fakta selain berikut ini banget, jangan fakta lupa. banget. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.